Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Akuntansi Internasional dan dengan judul materi translasi mata uang asing. Nah, ada beberapa subpokok yang akan kami sampaikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Arman Maulana dengan judul Perbedaan Translasi dan Konversi Antar Mata Uang Asing. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Farah Dita Farid dengan judul Istilah-istilah dalam translasi mata uang asing. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Nurul Hinaya dengan judul Perbedaan Keuntungan dan Kerugian Translasi Mata Uang Asing. Dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Fani Irawati dengan judul Menghitung Keuntungan dan Kerugian Translasi Mata Uang Asing. Selamat menyaksikan materi yang akan kami paparkan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara translasi dan konversi mata uang asing. Translasi mata uang asing adalah penyajian ulang informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Sedangkan konversi mata uang asing adalah pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya secara fisik. Ya, jadi perbedaannya adalah translasi hanyalah perubahan suatu unit moneter. Misalnya, pada sebuah neraca yang dinyatakan dalam pound Inggris, disajikan ulang ke dalam ekuivalen dolar Amerika Serikat. Tidak ada pertukaran fisik yang terjadi dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi. Sedangkan konversi memungkinkan adanya pertukaran fisik yang terjadi dan ada transaksi yang terkait yang terjadi. Ya, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam translasi mata uang asing. Nah, kurs spot merupakan nilai tukar untuk pertukaran mata uang dalam waktu segera. Kemudian ada posisi aktiva bersih yang berisiko, yang merupakan kelebihan aktiva asing yang diukur dalam atau berdenominasi dengan mata uang asing dan ditranslasikan dengan menggunakan kurs kini dari kewajiban yang diukur atau berdenominasi dengan mata uang asing dan ditranslasikan dengan menggunakan kurs kini. Kemudian apa sih kurs kini? Kurs kini merupakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal laporan keuangan yang relevan. Kemudian kontrak pertukaran forward merupakan suatu perjanjian untuk mempertukarkan mata uang dari negara yang berbeda dengan menggunakan kurs tertentu, kurs forward namanya, pada tanggal tertentu di masa depan. Kemudian ada mata uang fungsional. Mata uang fungsional merupakan mata uang utama yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Biasanya mata uang tersebut adalah mata uang negara di mana perusahaan itu berlokasi. Kemudian ada penyesuaian translasi. Nah, penyesuaian translasi merupakan penyesuaian yang timbul dari proses translasi laporan keuangan dari mata uang fungsional suatu perusahaan menjadi mata uang pelaporannya. Kemudian ada yang dinamakan kurs historis, merupakan kurs nilai mata uang asing yang digunakan pada saat suatu aktiva atau kewajiban dalam mata uang asing dibeli atau terjadi. Kemudian selanjutnya ada konversi. Konversi merupakan pertukaran suatu mata uang ke dalam mata uang lain. Dan yang terakhir adalah mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan merupakan mata uang yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan kerugian dan keuntungan translasi mata uang asing. Nah, jika sudut pandang mata uang lokal yang digunakan, maka penyelesaian translasi dalam laba berjalan tidak diperlukan. Memaksudkan keuntungan atau kerugian translasi dalam laba akan mendistorsikan hubungan keuangan yang asli dan dapat menyesatkan para pengguna informasi tersebut. Nah, keuntungan atau kerugian translasi harus diperlakukan dari sudut pandang mata uang lokal sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pemilik. Nah, jika mata uang pelaporan induk perusahaan merupakan unit pengukuran laporan keuangan yang ditranslasikan, maka sangat disarankan untuk mengakui keuntungan atau kerugian translasi laba sesegera mungkin. Sudut pandang induk perusahaan melihat anak perusahaan luar negeri sebagai perluasan dari induk perusahaannya. Nah, keuntungan dan kerugian translasi mencerminkan kenaikan dan penurunan ekuitas investasi asing dalam mata uang domestik dan harus diakui.
Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing, di mana ada penangguhan dan amortisasi, ada penangguhan sebagian, dan yang terakhir tidak ada penangguhan sama sekali. Terima kasih. Oke, pada materi keempat yaitu menghitung keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing. Yang pertama yaitu penangguhan. Maksudnya sini perubahan nilai ekuivalen mata uang domestik dari aktiva bersih anak perusahaan luar negeri tidak direalisasikan dan tidak terpengaruh terhadap arus kas mata uang lokal yang dihasilkan dari entitas asing. Penyesuaian translasi harus diakumulasikan secara terpisah sebagai bagian dari entitas konsolidasi. Pada bagian kedua yaitu penangguhan dan amortisasi. Penangguhan keuntungan atau kerugian translasi dan melakukan amortisasi penyesuaian ini selama masa manfaat pos-pos neraca yang terkait, terutama yang terkait dengan utang akan ditangguhkan dan diamortisasikan selama umur aktiva tetap terkait, yaitu dibebankan terhadap laba dengan cara yang sama dengan beban depresiasi atau ditangguhkan dan diamortisasikan selama sisa masa pinjaman sebagai penyesuaian terhadap beban bunga. Yang ketiga yaitu penangguhan parsial. Di sini keuntungan dan kerugian translasi adalah dengan mengakui kerugian sesegera mungkin setelah terjadi, tetapi mengakui keuntungan hanya setelah direalisasikan. Hal ini semata-mata hanya karena merupakan keuntungan, tetap mengabaikan terjadinya perubahan kurs. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak ditangguhkan. Mengakui keuntungan dan kerugian translasi dalam laporan laba rugi sesegera mungkin, namun tidak memasukkan keuntungan dan kerugian translasi dalam laba tahun berjalan, akan memperkenalkan elemen acak ke dalam laba, sehingga dapat menghasilkan fluktuasi laba yang sangat signifikan apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar. Keuntungan dan kerugian translasi ini mencerminkan kenaikan atau penurunan ekuitas investasi dalam mata uang domestik yang harus diakui. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Seperti itulah pemaparan materi-materi mengenai translasi mata uang asing. Jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.